Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nilufarul Izabilah dari kelas Akuntansi Syariah 2 Angkatan 2020 Unhas Jember akan menanggapi materi tentang sejarah peradaban Islam sebagai ilmu yang telah disampaikan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen pengampu mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara. Mengapa kita harus belajar sejarah peradaban Islam? Karena belajar dari kaca spion, ketika mau maju, alangkah baiknya kita harus melihat ke belakang. Mungkin bisa jadi ada kendaraan yang hendak menyalip atau ada kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi. Seperti kehidupan, ketika kita ingin melangkah ke depan atau maju, alangkah baiknya kita melihat dulu, mengenal atau mempelajari sejarah-sejarah, khususnya sejarah peradaban Islam. Dalam peradaban Islam kita belajar tentang bagaimana proses perjuangan Islam, bagaimana cara memecahkan masalah, bagaimana ekonomi yang baik, bagaimana kebudayaan-kebudayaan Islam bisa muncul, dan sebagainya. Karena dengan itu kita bukan hanya mengenang masa lalu, tapi bisa mempelajari, mencontoh hal-hal yang memang bermanfaat bagi kita, serta bisa menumbuhkan ide-ide yang kreatif bahkan inovatif. Dan kita bisa mengetahui kemajuan-kemajuan apa saja yang sudah terjadi dari sejak zaman Rasulullah hingga sekarang. Untuk itu, sebelum mempelajari sejarah peradaban Islam, alangkah baiknya jika kita tahu apa itu pengertian sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam, sejarah itu adalah kejadian-kejadian pada masa lampau, dan sejarah peradaban Islam adalah kejadian-kejadian pada masa lampau pada saat memperjuangkan Islam dan sebab timbulnya kebudayaan-kebudayaan Islam, misalnya seperti seni, teknologi maupun ilmu pengetahuan. Sehingga sejarah peradaban Islam ini sebagai kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam satu periode kekuasaan dari zaman Rasulullah sampai saat ini. Selanjutnya yang kedua, arti dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah deretan konsep dan skema yang berhubungan satu sama lain sebagai hasil eksperimen serta observasi yang diperoleh melalui pengalaman-pengalaman. Kemudian ada beberapa kriteria sejarah peradaban Islam sebagai ilmu. Yang pertama, memiliki objek yang jelas, yaitu membahas kejadian atau peristiwa yang memang terjadi di masa lampau pada dunia Islam. Yang kedua, memiliki metode tertentu, yaitu menggunakan metode observasi dan metode dokumenter. Yang ketiga, disusun secara sistematis, yaitu disusun secara urut berdasarkan tahun kejadian peristiwa yang mengawali hingga akhir peristiwa. Dan yang keempat, menggunakan pemikiran yang rasional. Jadi pemikirannya bersumber dari sejarah yang dikumpulkan dengan menggunakan rasio, dan kebenarannya harus bersifat objektif. Artinya fakta sejarah peradaban Islam harus berdasarkan fakta yang ada. Selanjutnya, memiliki tujuan, dan tujuan itu disusun untuk mengenang dan mempelajari kembali lintasan sejarah Islam pada masa lampau serta mengambil hikmah dan pelajaran untuk hidup masa kini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.